Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu i'tazamtu billahi fawaztu amri masyaallah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Summa qala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama-tama yang kita muliakan Bapak Kepala Desa Nyur Permai yang alhamdulillah hadir bersama-sama kita beserta seluruh jajarannya, tentunya kami tidak sebutkan satu persatu. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta seluruh anggotanya, kemudian pengurus masjid, pengurus musola yang alhamdulillah hadir, dan orang-orang tua kami, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah semua kita mudah-mudahan diberi hidayah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang mulia ini tidak ada kata-kata yang mulia, yang indah kita ucapkan selain daripada bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dengan semua pemberian Allah, dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kita datang berkumpul di masjid kita ini, semua itu adalah pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terbayang oleh kita andaikan tadi subuh kita mau bangun lalu Allah menutup penglihatan kita, lalu kita tidak bisa bergerak, maka pasti kita tidak dapat hadir di tempat yang mulia ini. Ini semua Allah yang menggerakkan kita, Allah yang memberikan kita kekuatan sehingga kita hadir di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Dan menurut para ulama kita, berkumpulnya seseorang di suatu majelis, di mana di dalam majelis itu ada orang yang menceritakan ilmu, ada orang yang menceritakan tentang keajaiban Allah, ada orang yang menceritakan tentang sejarah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan malaikat membentangkan sayapnya seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, hambamu di suatu tempat di desa Nyur Permai melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj, maka ampuni dosanya, maka berikanlah pahala kepada beliau. Barang siapa yang duduk sejenak, kata Rasulullah, di dalam majelis ilmu, Allah menyiapkan kita pahala seluas langit dan bumi. Bayangkan Pak, itulah kita pada kesempatan ini bersyukur dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semua itu kita tahu, semua itu kita pahami. Allah pernah mengutus nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap ada majelis, setiap ada pertemuan, setiap kita berdoa, melantungkan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata ulama, tidak sempurna doa kita apabila tidak dibacakan salawat kepada baginda Rasulullah. Untuk itu kita sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Kepala Desa, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ibu-ibu bertanya, ini kok Ustadz disuruh ceramah sembarangan dibawa, bawa HP pakai rekam lagi gitu. Penyuluh agama diwajibkan menjadi penyuluh di masyarakat. Tetapi kita tidak bisa Pak, terbatas Bapak Ibu. Penyuluh di Kecamatan Keritang itu yang ditunjuk oleh Kementerian Agama Republik Indonesia hanya 16 orang.
dengan 17 desa dan 1 kelurahan. Kalau semuanya bersamaan, saya dari Kota Baru berjalan, tadi ada sekitar 5 peringatan Isra Mi'raj. Siapa yang mau pergi menjadi penyuluh di situ? Semuanya ada, mana di tempat lain. Jadi salah satunya adalah, inilah cara. Kalau ceramah ini bagus, nanti diedit lagi, baru disebarkan ke media sosial. Di YouTube. Ada namanya YouTube. Kalau sudah masuk di YouTube itu, makanya tidak sembarang juga Pak Wali kami nguploadnya. Saya tengok dulu, saya tonton dulu. Kalau ceramah saya itu kira-kira layak didengar oleh umum, baru kami upload. Tapi kalau tidak, membuat saya nantinya di penjara, tidak bisa. Karena kita kadang ngomong lepas Pak. Kalau didengar telinga bisa lewat Pak. Tetapi kalau diupload di media sosial, bukan hanya Indonesia tetapi seluruh dunia akan menontonnya. Jadi kalau ibu mau tengok kegiatan penyuluh Kecamatan Keritang sebahagian, nanti pulang ke rumah ketik YouTube. Tengok di situ PAH Kecamatan Keritang Official. Ada musabakah di situ, mungkin ada orang meninggal di situ, mungkin ada orang ceramah, guru-guru kita, Ustadz Mahbub. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan share. Begitu bahasanya. Ini bahasa pengantarnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa? Sekarang kita tidak berperang. Tidak seperti dulu nenek-nenek moyang kita angkat senjata, asap pedang, lalu berperang dengan musuh-musuh Islam. Tetapi kita duduk di sini diserang oleh orang-orang luar. Dengan cara menjelek-jelekkan Islam. Dengan cara menjelek-jelekkan kepala desa kita. Dengan cara menjelek-jelekkan ustadz. Dengan cara menjelek-jelekkan tokoh-tokoh masyarakat kita. Itu yang mereka lakukan. Makanya kita lakukan juga. Serang dengan kebaikan-kebaikan. Dan jangan menjelekkan siapapun. Karena barang siapa yang menjelekkan seseorang, maka sesungguhnya dialah yang lebih jelek. Jadi ini. Kita coba melawannya dengan cara-cara yang halus. Insya Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami berterima kasih kepada panitia yang mengundang saya. Jadi 2-3 hari yang lalu, kalau tidak salah teman kerja kami Ustadz Abdurrahman SPDI menelpon saya, Ustadz Nazar, ada yang minta carikan penceramah. Saya bilang di mana itu? Di Nyur Permai. Di Nyur Permai. Saya pikir saya sudah ke sana Pak Ustadz. Saya bilang, tanya dulu panitianya, mau enggak kalau Pak Nasar yang datang? Karena saya sudah sering ke sini dulu Pak kan. Kita ikuti selera Pak, ikuti jamaah. Kadang udah enggak usah itu, kalau di ceramah itu tak bagus, tak payah, cari yang lain aja. 5 menit kemudian nelpon, oke Ustadz katanya, enggak apa-apa, dia kenal juga Ustadz di sana. Kalau saya di Nyur Permai waktu puasa Covid, kadang panas-panas bulan puasa datang ke sini Pak, tapi tidak jumpa dengan Bapak Ibu. Kadang di masjid ada orang tempel surat edaran Menteri Agama itu kerja. Paling pamit dulu sama Pak Wali. Pak Wali kami mau datang. Oke, siap. Kadang saya pinjam motor Pak Wali. Jadi alhamdulillah bersyukur saya datang dan diterima di sini. Semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa kita jadikan bekal peringatan Isra dan Mi'raj. Kita dulu ingin bercerita, jadi kalau orang sekolah itu Pak, anak-anak kita ini ada sekolahnya, ada banyak yang mencatat-catat, ini saya lihat. Jadi kalau kita sekolah itu, kalau dulu TK diajari kita nyanyi, di SD diajari menulis, kemudian di SMP itu mengarang gitu. Suruh mengarang Pak dulu waktu kita kecil. Karang, petani mencangkul di sawah, ditulis. Bagaimana orang itu mencangkul, bagaimana ditulis dalam karangan. Kemudian ketika sudah masuk Alia, SMA, sudah disuruh buat paper. Paper itu kurang lebih 3 halaman atau mungkin 7 halaman dibuat. Ada judulnya, kemudian ada pengantarnya. Sudah mulai ada rujukannya. Ini umpamanya cara berwudu dengan baik. Ditulislah judul paper kita itu. Di sana itu ada pengantarnya. Kemudian ada pembahasannya. Berwudu itu seperti apa? Kemudian mencuci tangan. Kemudian sudah mulai kita
di mana ngambil rujukan. Yang disebut rujukan itu siapa yang ngomong kayak gitu. Oh ternyata ada hadisnya begini-begini. Di dalam Al-Quran disebutkan begini. Ini namanya rujukan. Paper. Itu SMA. Ketika kita sudah kuliah Pak, masuk di S1. Kalau mau selesai itu seorang sarjana tidak boleh dia sarjana di wisuda kalau belum menyelesaikan skripsinya. Skripsi itu tulisan ilmiah yang ditulis 75 halaman sampai 80 halaman. Di sana ada judulnya. Kalau skripsi saya dulu judulnya Mapasikarawa dalam adat Bugis, tinjauannya menurut hukum Islam. Jadi Bapak Ibu yang sering nengok pengantin Bugis itu, ada kalau pengantin laki-laki datang, dia dimasukkan ke dalam rumah, masuk di dalam kamar, diambilkan air, diginikan tangannya. Itu Mapasikarawa. Mapasikarawa dalam adat Bugis. Itu adat. Jadi ternyata dalam tinjauan itu ditulislah judulnya, kemudian latar belakangnya. Samalah hari ini. Peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah judul acara kita. Jadi bertanya di dalam hati Bapak dan Ibu, kira-kira Ustadz ini berceramah berapa menit atau berapa jam? 2 jam kah atau 3 jam? Melihat kondisi. Kebiasaan saya 30 menit. Alhamdulillah sudah bisa. 1 jam sudah mulai terpaksa Pak Wali. Jadi saya berdiri. Iya, berdiri. Jadi Bapak Ibu, kurang lebih bulan 9 yang lalu, saya berangkat dari Pekanbaru. Ini nanti kita cerita Isra Mi'raj ini. Saya mau kasih motivasi Ibu, Bapak-bapak ini. Jadi rupanya saya berangkat itu langsung ke hotel. Saya mengikuti pelatihan hipnotis. Jadi ibu-ibu ada bawa duit Bu, hati-hati. Gelangnya Ibu pegang erat-erat. Ini ceramah, gelang bisa pindah. Dompet bisa lenyap. Karena yang ceramah ini tukang hipnotis. Cuma yang orang lain saya hipnotis belum ada Pak Bu. Baru anak saya. Saya hipnotis di rumah. Saya coba hipnotis, rupanya jadi. Rupanya hipnotis itu bukan ilmu supranatural, bukan pelet, bukan mantra-mantra, tetapi trik memasukkan motivasi kepada seseorang. Jadi sekarang ingin Ibu selamat dari hipnotis, dengarkan sugesti saya. Yang di depan Bapak Ibu ada kotak infak, keluarkan uang Bapak Ibu seikhlas mungkin dan sebanyak mungkin, karena uang itu akan sampai ke akhirat. Sekarang yang tidak ada di depannya kotak infak, dengarkan kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu tolong Bapak angkat tangan kanan Ibu angkat, tangan kanan Bapak dan Ibu angkat. Dan bayangkan rizki Allah itu ada di langit akan diturunkan. Bayangkan Ibu pejam mata, bayangkan Allah itu akan menurunkan rizki dan tangan Ibu semakin tinggi dan semakin tinggi. Ibu rasakan sudah, dan rizki itu sudah berada di tangan Anda, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan, menjadikan Bapak Ibu menjadi orang yang kaya raya di dunia ini. Turunkan, turunkan, turunkan. Sekarang Ibu tangan kiri Ibu diangkat, Bapak Ibu tangan kiri. Dengarkan sugesti saya dengan baik Ibu. Jangan perhatikan saya tapi dengarkan kata-kata saya. Angkat tangan kiri Ibu seakan-akan dosa Bapak ulurkan, seakan-akan dosa Bapak diambil oleh para malaikat sehingga kesalahan-kesalahan Ibu di dunia ini sudah diampuni semuanya dan diangkat oleh malaikat dan dijadikan Ibu menjadi orang yang lepas dari dosa. Turunkan, turunkan pelan-pelan. Sudah ada yang kehilangan duit Bu? Belum ada. Karena ini cuma cara sugesti. Belum Ibu dihipnotis. Kalau Ibu sempat tidur saja di sini saya hipnotis, assalamualaikum duit Ibu. Tapi tidak dilakukan di tempat ini. Ini nampak Ibu tidak semangat, jadi suruh angkat tangan dulu. Mudah-mudahan rizki Ibu diturunkan oleh Allah, dosa Bapak Ibu diampuni oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Duduk lagi Bu ceritanya. Karena kita mau cerita Isra dan Mi'raj. Jadi di dalam Al-Quran dibacakan oleh anak kita yang membaca tadi, Subhanallazi asra bi abdihi
Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa di Palestina. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Apa yang ingin kita ambil dari pelajaran? Dari diperjalankannya Nabi Muhammad dari masjid tempat yang suci ke tempat yang suci. Dan sebelum diberangkatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram itu, terlebih dahulu dia didatangi oleh malaikat. Jadi dalam kisah Isra dan Mi'raj itu diceritakan pada satu ketika di antara beberapa waktu terjadilah datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu datang bersama malaikat yang lain. Kemudian mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sedang berbaring indal baiti, di suatu, kalau bahasa Bugisnya indal baiti risesena betulai. Kalau bahasa Bugisnya, saya membahasa Indonesia kan itu agak payah. Artinya dia tidur di Hijr Ismail bersama dua orang laki-laki. Datang malaikat Jibril bersama malaikat lain. Kemudian Nabi Muhammad dibawa. Kemudian waktu itu dalam cerita dibedah dadanya. Kemudian dibersihkan. Kemudian diisi dengan keimanan, kemudian distempel dengan stempel kenabian, menjadi nabi. Kemudian apa yang kita ambil pelajaran di sini adalah sebelum seseorang menuju ke sesuatu harus membersihkan diri. Makanya ketika sebelum sholat kita diwajibkan berwudu. Berwudu. Harus kita membersihkan diri kita dulu, baru ingin berangkat sesuatu. Jangankan menghadap Allah, mau berjalan dulu. Sebelum kita berjalan, sebelum kita berangkat dari New Permai menuju ke kota baru, hendaknya kita berwudu dulu. Jadi ketika kita dalam keadaan berwudu, ternyata ada kecelakaan yang menimpa kita di jalan, mudah-mudahan Allah melindungi kita dengan segala musibah. Jadi berwudu, bersihkan diri kita. Nah, sebelum berangkat berwudu. Nah, kemudian setelah terjadi peristiwa itu, apa? Diperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau judulnya Isra Mi'raj, latar belakang terjadinya Isra dan Mi'raj. Kenapa Nabi di Isra Mi'rajkan? Kalau bahasa Portugisnya, magi yarona nabi tadi palaleng Isra Mi'raj. Kenapa Nabi? Ini latar belakangnya. Kita muncul pertanyaan, kenapa Nabi diisrakan? Karena ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu dikenal tahun itu adalah tahun duka cita. Dia sangat berduka sekali. Kenapa? Meninggal istrinya yang paling dicintai, Khadijah. Khadijah itu adalah istri yang banyak membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah wanita terhormat. Dia adalah wanita yang kaya raya di kampung itu. Tetapi setelah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh hartanya dikorbankan untuk perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suatu ketika dia mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, andaikan satu ketika engkau ingin berjuang di jalan Allah, ternyata engkau ingin menyeberangi sungai dan tidak ada jembatan pada saat itu. Andaikan ada, ambillah tulang-tulang saya kau jadikan jembatan." Begitu pengorbanannya Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang terjadi? Ketika dia meninggal, berduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda mungkin dengan kita, Pak Bu. Ketika kita meninggal, tepuk tangan suami kita, alhamdulillah. Jangan-jangan Bu, itu ada kemungkinan. Tapi kalau kita baik Bu, tidak pernah ngomel-ngomel, tidak pernah marah-marahan di rumah, selalu menggembirakan suami, insya Allah bersedih suami kita kalau kita meninggal. Tapi kalau tidak, meninggal sakit kita baru sudah alhamdulillah. Cepat ya doanya. Mungkin begitu Pak. Tapi kalau kita, jadi mudah-mudahan kita menjadi wanita-wanita yang seperti Khadijah.
Meninggal dia, berduka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup dengan itu, meninggal pamannya Abu Talib. Dia pamannya itu adalah tokoh masyarakat yang sangat disegani di kota Mekah. Sehingga orang tidak semena-mena mau mengganggu Nabi Muhammad. Karena ada pamannya adalah tokoh masyarakat. Ibaratnya macam Pak Wali lah di kampung itu. Kalau ada Pak Wali, aman kita. Gitu. Ada Pak Haji, aman kita. Ada kepala parit, aman kita. Nah, meninggal dia. Tak ada lagi tempat dia mengadu, berduka. Sehingga Nabi Muhammad SAW berpikir mau pindah, mau hijrah ke Taif. Berangkat dia ke Taif. Taif itu kurang lebih beberapa kilometer dari kota Mekah dengan mendaki. Dia berangkatlah ke sana menuju ke kepala desa. Di sana ada, kalau bahasa kita, di kepala desa, kepala kampung. Kepala kampungnya itu 3 bersaudara kepala desa semua di wilayah itu. 3 desa, adik-beradik kepala desanya. Lalu datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menuju ke kepala desa yang pertama. Bahasa kitanya lah, tidak usah bahasa Arabnya, bahasa kitanya, Pak Wali. Saya datang ingin menyampaikan ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyelamatkan Pak Wali, yang menyelamatkan masyarakat kita, yang membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Apa kata Pak Wali yang pertama ini? Hai Muhammad, jangan coba-coba kau menggurui saya dengan ajaran yang barumu itu. Kalau kau mengajari saya, aku patahkan lehermu. Sekarang pergi kau dari sini. Itu bahasa Pak Wali pertama. Dengan sedih Nabi pergi ke kepala desa yang kedua. Berharap mudah-mudahan kepala desa yang kedua ini mau menerima Nabi Muhammad tinggal di Taif. Lalu datang, Pak Wali, saya datang menyampaikan kabar gembira. Mudah-mudahan Pak Wali senang menerimanya. Dan kami membawakan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan ini insya Allah membuat kita selamat dunia dan akhirat. Apa kata Pak Wali yang kedua ini? Muhammad, jangan coba-coba kau mengajari penduduk kami, mengajari kami dengan akidah yang melencengkan akidahku dengan nenek-nenek moyang kami. Sekarang kau tinggalkan tempat ini atau ku bunuh kau di sini juga. Itu bahasanya ini. Bahasa kami ini, bahasa di bahasa Indonesia kan. Lalu Nabi Muhammad pergi ke kepala desa yang ketiga. Berharap kepala desa yang ketiga ini lembut hatinya menerima dia tinggal di Taif. Datang dia, Pak Wali, saya ingin tinggal di Taif. Karena di Taif ini adalah tanah yang subur. Mudah-mudahan kami datang ke sini membawa kabar gembira, membawa ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata kepala desa yang ini? Disingsingkan bajunya. Muhammad, kau tinggalkan tempat saya dan aku panggil semua masyarakat kami. Sekarang juga dipanggil masyarakatnya berduyung-duyung, dilempari batu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdarah keningnya, berdarah kakinya. Lari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kebun kurma dengan rasa ketakutan. Hanya satu orang yang penjaga kebun ini, ketika dia minta satu kurma dan seteguk air untuk diminum, dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu penjaga kurma ini mengatakan, saya pernah mendengar kata-kata ini disebutkan oleh nenek moyang kami. Cuma orang itu yang yakin kepada Nabi Muhammad. Sudah itu Nabi Muhammad pulang dengan duka cita, dengan kesedihan. Makanya inilah salah satu latar belakang kenapa Nabi di Isra Mi'rajkan, karena ingin dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diperlihatkan sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam suka dihibur. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu berduka di Nyur Permai, ternyata ada permasalahan yang sulit untuk diselesaikan, sekali-kali jalan-jalan. Ambil motor, pergi ke Kota Baru. Belanja. Atau tidak belanja, balik lagi. Di jalan itu, nanti hilang masalah itu. Tetapi dengan diajak berzikir. Jadi ada satu cerita, ada satu orang yang bertengkar istrinya. Tidak usah saya sebutkan namanya, nanti ceritanya aja. Jadi orang ini bertengkar istrinya. Tidak juga sampai melayang piring, tapi perasaannya gondok sama istrinya. Istrinya pun marah sama suaminya. Lalu sang suami ini meninggalkan rumahnya. Pada malam Jumat ditinggalkan rumahnya. Cari mobil, berangkat dia ke Pekanbaru. Di jalan itu, apa yang dia baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Karena dia bersedih, baca terus zikir itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin.
7 jam perjalanan dari Kota Baru ke Pekanbaru, sampai dia di Pekanbaru itu terus dibaca. Dia tak baca itu kalau tidur aja dia di mobil. La ilaha illa anta subhanaka wa inni kuntu minadz zalimin. Ditelepon sama istrinya tidak dihiraukannya. Dia la ilaha itulah. Sampai seminggu dia di Pekanbaru itu aja terus dibaca. Saking marahnya sama istrinya, enggak tahu apa masalahnya. Pokoknya marah aja. Biasalah bu, suami istri itu kadang kita marah-marahan, permasalahan mungkin karena permasalahan anak, mungkin karena permasalahan ada aja yang muncul, dibaca itu, baca terus. Sampai malam Jumat balik lagi. Belum lagi apa? Masih emosi dia, dibaca terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz sampai di situ. Sampai di kampungnya subuh, sholat subuh. Sudah sholat subuh itu kata istrinya, makan bang. Ya. Masih marah dia. Ya. Mandi dia, sudah selesai mandi, berniat sholat duha, ada orang datang. Bang, mau beli tanah enggak? Kata yang laki-laki, tanah apa? Gitu. Tanah mau beli tanah gitu. Jadi tanah apa ini? Jadi istrinya ini bilang, bang mau beli tanah enggak? Kata sang suami ini, tanah apa? Tanah timbun ya gitu kan. Dia karena dia orang susah, jadi dipikirnya tanah timbun, mau nimbun tanah gitu. Bukan, tanah di sana itu di darat gitu. Jadi sudah selesai sholat duha, diperjelas. Dia ngomong apa tadi tetangga itu, kok nawarin tanah gitu kan. Itu tanah katanya di darat itu. Pergi nengok, mana tanahnya? Jadi sang suami ini datang ke rumah ini. Bu, tadi nawarin tanah apa? Dia bilang, itu ada tanah, di belakang itu mau dijual. Cuma sudah keliling-keliling rasanya sama bapak, enaknya mau dijual. Berapa harganya? Nggak tahu saya. Jumpai aja sama yang punya. Jadi sang laki-laki ini datang, Pak, tanah bapak mau dijual. Iya. Berapa emangnya Pak? Saya beli tanah itu dulu 2.500.000. Sekarang saya mau jual 25 juta. Serius Pak? Dia bilang, serius Bapak mau jual? Iya. Nanti tidak marah orang. Enggak, itu tanah saya gitu. Oke, panjar 1 juta. Dipanjarin 1 juta. 25 juta panjar 1 juta. Sudah itu siang-siang datang lagi bapak itu. Tambahlah 5 juta, saya mau belanja. Ditambah lagi 5 juta. 3 hari, kapan dilunasi? Terpaksa orang yang kalang kabut pinjam. Itu tanah setelah dibayar, ternyata rupanya mau dibeli orang 150 juta. Luar biasa. Kata orang murah betul kau beli. Ini adalah ketika kita berduka, boleh kita pergi tetapi ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa resepnya? Itu tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Baca itu terus. Insya Allah, Allah akan memberikan kita kemudahan. Ini satu nih. Ini bekal ini Bu. Kalau diingat. Nenek saya mau meninggal, saya suruh baca itu. Waktu dia sakit-sakit. Nenek baca ini. Tidak hafal-hafal dia. Nenek umurnya 100 tahun, nenek saya suruh hafal. Nenek hafal la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Tidak bisa dia hafal. Tapi ketika dia sakratul maut, 1 hari lagi mau meninggal, hafal dia semua. Dibacanya semua. Jadi ini rupanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Luar biasa. Jadi hikmah yang pertama, ketika kita berduka, yang ingin kita ambil adalah coba tinggalkan segenap kampung kita, mungkin hanya jalan-jalan ke pasar, nyebrang di Teluk Kelasa, tetapi ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmahnya. Kemudian di jalan-jalan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra dan Mi'raj, apa itu Isra? Adalah diperjalankannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada perjalanan di situ. Isra adalah perjalanan datar. Mi'raj perjalanan dari bawah ke atas. Perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu perjalanan datar. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa Nabi Muhammad itu diperjalankan jalan darat? Kenapa tidak di laut aja? Atau kenapa tidak langsung dari Mekah terbang langsung ke ini? Ternyata ingin Rasulullah diperlihatkan sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah, kemudian nanti menjadi saksi oleh orang-orang, karena dia satu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia suatu tempat, ternyata dia melihat pedagang dan pedagang itu melihat dia, dan inilah nanti yang menjadi saksi dalam perjalanan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sekedar bermimpi, tetapi dia memang berjalan, karena buktinya pada malam itu saya lihat dia singgah di suatu tempat.
Jadi perjalanan Nabi Muhammad SAW itu adalah perjalanan fisik dengan badannya diperjalankan oleh Allah, tetapi dia bukan jalan sendiri karena logika semut tidak masuk. Umpamanya Bapak Ibu di sini ada anak kecil yang dari Pekanbaru, dari Kota Baru datang ke sini, dia bilang saya dari Kota Baru, Mak. Ya, kalau dia bilang dari Kota Baru jalan kaki, tidak masuk akal dengan waktu 1 jam dengan anak kecil yang seumur ini. Tetapi dia bukan jalan sendiri, tetapi dia berjalan dengan bapaknya, pakai motor, maka wajar dia sampai. Atau ada semut, umpamanya dari Pekanbaru cuma 6 jam sudah sampai ke Nyur Permai. Lalu keluar dia bercakap-cakap dengan sesama semut yang lain. Semut, saya dari Pekanbaru 6 jam saya sudah sampai di Nyur Permai. Semut yang lain tidak akan percaya. Tidak akan percaya. Karena semut yang kecil itu mana mungkin 6 jam sampai dari Pekanbaru ke Nyur Permai. Tetapi dia tidak tahu bahwa semut itu numpang di tasnya Pak Wali. Waktu Pak Wali dari Pekanbaru masuk di tas, dibuka tasnya Pak Wali, keluar dia cerita dengan semut yang lain. Berarti semut tidak jalan, tapi berjalan dengan Pak Wali. Sama dengan perjalanan Nabi Muhammad SAW Isra ini, dia diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sejarah mengendarai burak. Burak itu katanya dari al-barq. Al-barq itu adalah kilat. Cahaya yang berbentuk binatang seperti kilat. Kalau bahasa handphonenya sekarang barcode. Di barcode kita ada kan? Barcode-nya itu ditempelkan aja Pak situ. Langsung pindah semua data-data kita itu. Data anak kita, data istri kita, data cucu kita ada semua. Kalau mau ditulis Pak 1 jam baru selesai. Sekarang pakai barcode. Langsung pindah semua. Inilah yang diadopsi oleh teknologi sekarang. Barcode. Inilah dia kendaraan Nabi Muhammad SAW. Diperjalankan dari masjid, dari tempat yang suci ke tempat yang suci, yaitu Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian dia diperjalankan, dinaikkan Allah ke langit. Dan sebelum sampai ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pertama-tama dia singgah di langit yang pertama. Di langit yang pertama bertemu dengan siapa? Nabi Adam alaihi salam. Apa hikmah dipertemukan dengan Nabi Adam? Salah satu hikmahnya bertemu dengan Nabi Adam, menggambarkan bahwa setiap manusia, setiap kita yang hidup punya orang tua. Maka apapun yang ingin kita kerjakan, apapun yang ingin kita lakukan, hendaknya minta restu kepada orang tua kita. Jangan mentang-mentang kita sudah kuat, sudah perkasa, sudah hebat, sudah cantik, lalu mau menikah tidak lagi beritahu sama orang tuanya. Jadi kita sebelum melakukan sesuatu, minta restu kepada kedua orang tua. Karena Nabi bilang, ridallahu fi ridal walidain. Ridho Allah itu ada kepada ridho kedua orang tua kita. Satu cerita yang mungkin sudah Bapak baca, mungkin sudah adik-adik baca, mungkin sudah ibu sudah pernah diceritakan. Ada seorang ustadz yang bercerita bahwa ada seseorang yang sudah sukses kehidupannya, menjadi orang yang kaya raya. Dia banyak hartanya, istrinya sukses semua, rumahnya mega. Seperti gedung bertingkat dia punya semua. Kekayaannya melimpah ruah. Lalu ibunya menelpon. Assalamualaikum nak. Iya ibu gitu. Saya senang mendengar kabarmu nak. Kabarnya kamu barusan dari Amerika membeli rumah baru ya setelah pulang. Iya mak. Alhamdulillah ibunya bilang saya senang nak mendengarmu. Kamu pandai membahagiakan anak dan istrimu. Kamu bertanggung jawab terhadap keluargamu. Seminggu kemudian dia nelpon lagi. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam ibu. Saya mendengar kabar kamu baru beli mobil 2 miliar nak ya. Alhamdulillah saya senang mendengar kabarmu ya anakku katanya. Kamu bertanggung jawab terhadap anak-anakmu. Pandai kamu membahagiakan keluargamu nak gitu. Kemudian beberapa minggu kemudian nelpon lagi ibunya. Assalamualaikum nak. Saya barusan dari pasar nak. Saya mendengar cerita orang di pasar. Kamu hebat. Alhamdulillah. Sampai di pasar itu orang semua heran nak. Aku dengar kabarnya barusan kamu beli anjing harganya 20 juta. Betul itu nak. Betul bu katanya. Anjing dari Belanda saya dibeli 20 juta. Apa kata ibunya nak?
Aku bersumpah demi Allah anakku, katanya. Andaikan katanya aku bisa lahir kembali ke bumi ini, saya ingin dilahirkan menjadi seorang anjing. Agar aku bisa tinggal di depan rumahmu. Agar kau buatkan saya rumah di depan rumahmu. Agar aku bisa melihat wajahmu setiap hari. Itu kata ibunya. Begitu sedihnya. Jadi kita seorang anak harus memuliakan orang tua kita. Ibu kita tidak terlalu butuh dengan uang kita. Tetapi dia ingin melihat wajah kita. Satu ketika kita telepon dia. Kita datang ke rumahnya. Untuk itu marilah kita, anak-anakku, kita-kita yang orang tua yang mungkin masih ada orang tua kita, pelihara ibu kita, berbuat baik kepada kita, karena dia adalah malaikat kita yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kecil tidak bisa ngapa-ngapa, dia yang menyelimuti kita. Ketika kita pipis belum bisa cebok sendiri, dia yang mencebokkan kita. Ibu kita adalah manusia yang dimuliakan Allah. Maka itu hendaklah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Salah satu hikmah Nabi Muhammad dipertemukan dengan Nabi Adam adalah menginginkan umat Muhammad SAW memuliakan orang tuanya. Bapak dan ibu yang berbahagia. Kemudian dia berjalan. Kemudian diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala berkeliling. Kalau bahasa kita ini tamasya. Jadi dia diperlihatkan contoh-contoh tamsil-tamsil. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan suatu kaum yang kaum ini dipukul-pukul kepalanya. Hancur kepalanya, dibulatkan lagi kembali semula. Dihancurkan lagi, meraung kesakitan. Lalu setelah itu Nabi Muhammad bertanya, "Man haula'il ladzina ya Jibril?" Siapa yang demikian ini ya Jibril? Lalu Jibril mengatakan, inilah umat kamu Muhammad yang sudah engkau nanti perintahkan, kau beritahukan bahwa ada sholat 5 waktu yang wajib dikerjakan sehari semalam, tetapi kepalanya berat untuk bersujud, tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu. Inilah tamsil orang-orang ini, umatmu Muhammad. Lalu jalan lagi dia diperlihatkan surga dan neraka. Jadi kehidupan akhirat itu yang pernah melihat adalah Nabi Muhammad SAW, bahwa begini kehidupan nanti di akhirat kelak yang akan ditemui. Berbuat baik maka kebaikan yang akan dia temukan, tetapi kalau berbuat tidak baik maka keburukan yang akan dia temukan nanti di hari kelak. Maka dia melihat ada tamsil-tamsil yang lainnya. Makanya di dalam kehidupan di dunia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita memakan makanan yang halal dan yang baik-baik. Lalu Allah bilang, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum halalan thayyiban." Makanlah apa yang dirizkikan kepadamu dari Allah Subhanahu wa taala yang halal-halal. Makanya Allah tidak menyuruh kita makan makanan yang tidak baik. Allah tidak menyuruh kita memakan rumput, tidak menyuruh kita memakan tulang-tulang yang keras, tetapi halusnya makanan, yaitu nasi. Dari halusnya tumbuh-tumbuhan yang kita makan. Jadi Allah juga tidak menginginkan kita memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya hasil tipu-tipu, hasil curian, hasil merampas, hasil menipu orang. Tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah ngantuk, Bu? Sudah bisa Assalamualaikum tidak? Lanjut? Lanjut. Kalau sudah mulai jawabannya kurang, nanti Assalamualaikum langsung. Tak payah basa-basi, Bu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi Allah menganjurkan kita untuk hidup memakan makanan yang halal. Halal lagi baik. Tidak dari hasil menipu orang. Tidak dari hasil mengambil harta orang lain. Karena banyak juga Pak di kampung yang lain. Saya pernah ceramah. Ceramah seperti ini kalau tidak salah itu Maulid Nabi. Jadi saya sampaikan masalah makanan yang halal dan yang diharamkan oleh Allah. Jadi karena ada kebiasaan orang, petani suka geser-geser batas tanah. Udah itu tak ada orangnya digeser lagi. Yang semula di hilirnya itu 10 depa, ternyata di ujungnya jadi 12 depa. Itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang pandai
Dia punya perahu, datang pakai perahu naik ke kebun. Pulang-pulang bawa pinang. Padahal pinangnya tidak ada. Pinang siapa yang diambil? Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak boleh dilakukan itu. Apabila itu dimakan, kalau kita tidak jumpa di dunia, di akhirat akan menjadi tabungan keburukan. Dan insya Allah kita akan dibakar bersama apa yang sudah menjadi darah daging. Kalau diberikan makan kepada anak kita, insya Allah nanti anak kita itu akan menjadi susah dan akan berkembang menjadi perilaku seperti apa yang kita lakukan. Kalau diberikan dia makanan dengan hasil curian, nanti anak kita kemudian akan melakukan hal yang seperti itu. Karena dia darah daging. Apa yang dimakan dari harta yang haram, yang akan membersihkan itu adalah api neraka. Makanya kalau hari ini mungkin kita tidak tahu kemarin. Karena ada juga orang, saya diceritakan oleh guru kami, ada seorang yang terpidana mati. Sudah mau dihukum mati dia, karena perbuatan dosa, perbuatan pelanggaran yang dilakukan. Lalu dipanggil dia menghadap kepada hakim. Besok engkau akan dieksekusi mati. Dieksekusi mati itu adalah digantung atau langsung ditembak. Sekarang menghadap ke sini. Lalu dia bilang begini, Pak Hakim, sebelum saya digantung, sebelum saya ditembak mati, panggilkan bapak dan ibu saya. Itu permintaan terakhir. Lalu didatangkan bapaknya, mamanya, lalu dipanggil. Lalu dia ngomong begini, Pak Hakim, sebenarnya Pak, saya tidak tahu kalau mencuri itu tidak boleh. Saya juga tidak tahu kalau ngambil sawit orang itu tidak boleh. Karena kalau saya mencuri, bapak saya diam aja. Mama saya diam aja. Jadi selama ini apa yang saya lakukan, saya anggap baik-baik saja. Nah, inilah salah satu keuntungan kita memperingati peringatan Isra dan Mi'raj. Karena ada yang memperingatkan kita. Bahwa mencuri itu tidak boleh. Ngambil sawit orang tanpa diberikan tidak boleh. Karena ada juga yang begitu. Timbangan yang paling berbahaya Pak. Karena menjadi kebiasaan. Saya pun tidak tahu seperti apa. Kalau timbangan sawit itu disuruh kita menimbangnya pas. Tetapi kebiasaannya, jadi saya larinya ke sini. Di dalam kaidah usul fikih Ustaz, al-adatul muhakkamah. Adat kebiasaan yang udah terbiasa di kampung itu menjadi hukum. Jadi kalau kita nimbang sawit, nampaknya abang saya pembeli sawit nih. Kalau sudah sampai, dia jarang mau pakai timbangan duduk Pak, timbangan yang dipikul itu. Jadi kalau, masih begini, lemparkan satu tandan, shoot, lalu naik gini, tak, selesai. Itu menjadi tambah satu tandan. Entah basi apa, tidak tahu lah. Tetapi sebenarnya dalam timbangan itu, dalam mengurangi timbangan, jelas hukumnya. Bahwa dilarang di dalam Al-Quran. Mengurangi timbangan tidak boleh. Tetapi mungkin dalilnya al-adatul muhakkamah ini Ustaz ya. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semoga kita mencoba selalu memperbaiki. Karena teman saya, kakak kelas saya di pondok pesantren, berhenti dia beli sawit. Waduh, kenapa berhenti? Tidak ada untungnya kalau memang tidak digitukan. Tidak untung pembeli sawit itu. Kalau mau timbang kayak emas segitu, rugi terus saya Ustaz katanya. Kecuali hujan deras. Udah masuk di mobil, datang hujan deras baru saya untung tuh katanya. Kalau tidak, jadi mungkin inilah salah satu di antaranya kawan-kawan melegalkan itu. Karena memang rupanya kalau mau ditimbang pas-pas sawit itu, kalau tidak hujan deras dipastikan rugi timbangannya. Itu. Jadi saya tidak mengatakan ini haram, ini wallahu alam. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Karena memang buktinya teman saya berhenti. Gara-gara timbangnya pas-pas. Katanya rugi terus saya Ustaz. Kalau hujan deras baru saya untung tuh. Ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia. Anak-anakku yang berbahagia, kita salawatan. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kalau tak dipancing jadi Ibu. Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang kita makan harus kita perbaiki. Yang kita berikan kepada anak kita, kita harus berhati-hati. Jangan sampai masuk rasupan-rasupan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu menjadi darah daging di dalam kehidupannya sehingga kita menurunkan keturunan-keturunan yang selalu melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup dengan itu, Allah perlihatkan semua tamsil-tamsil. Di antaranya diperlihatkan ada petani yang panen. Waktu itu digambarkan padi dalam sejarah itu. Sekarang sawit, ganti kita dengan sawit. Ada orang yang mendodos, habis didodos tumbuh lagi buahnya. Didodos lagi begitu, habis diambil, baru pulang dari menjual, bisa lagi didodos. Lalu bertanya Nabi Muhammad, siapa ini ya Jibril? Inilah perumpamaan hambamu yang di dunia ini yang gemar menginfakkan hartanya di dunia. Ketika peringatan Isra Mi'raj, bawa dia makanan, bawa dia air, disedekahkan untuk diminum oleh orang-orang yang banyak. Maka inilah tamsil pahala orang-orang. Kemudian tidak cukup dengan itu, diinfakkan tanahnya untuk pembangunan musola, diinfakkan tanahnya untuk pembangunan sekolah madrasah, dan lain-lain sebagainya. Inilah tamsil-tamsil hambamu yang mendapatkan seperti itu, tidak pernah berputus-putus rezekinya di hari kemudian nantinya insya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak tamsil-tamsil yang diperlihatkan. Kemudian dia diperjalankan bertemu dengan nabi-nabi yang lain. Di antaranya bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam di langit yang keempat. Jadi kedua, ketiga saya cerita. Yang ku ingat aja. Kenapa, apa hikmahnya dipertemukan dengan Nabi Idris? Karena ternyata Nabi Idris itu di dalam sejarah dialah termasuk teknokrat. Teknokrat itu ahli menciptakan sesuatu. Karena dialah nabi yang pertama menggunting pakaian, membuat baju. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, kita harus mengetahui apa-apa yang ingin kita kerjakan. Kita sekolah, kita harus ada tujuan kita mau jadi apa. Kemudian kita mendapatkan ilmu kita untuk digunakan untuk apa. Apalagi anak-anak kita sekarang ini Pak Bu, zamannya beda dengan kita dulu. Kalau kita dulu sudah tahu, tapi sekarang ini orang mengatakan kehidupan sulit. Tetapi sesungguhnya tidak sesulit. Makin sulit lagi nenek-nenek moyang kita dulu. Berangkat dari rumah, ambil kapak, masuk ke hutan, tebang, berpuluh-puluh tahun baru didapatkan hasilnya. Sekarang Pak sebenarnya uang sudah merajalela, berterbangan di angkasa, tinggal kita cara mencarinya Pak. Anak-anak kita sekarang, kita bekali anak kita Pak handphone, Android, dipergunakan cuma main game. Siapa yang kaya? Orang lain, produsen game. Makanya sekarang ini kami titipkan kepada bapak-bapak dan kepada adik-adik kami, anak-anak kami, jangan gunakan HP untuk menghabiskan uang orang tua, tapi berusaha mencari uang dengan HP ini. Mungkin Bapak Ibu tak percaya, saya cerita dengan Bapak tadi. Ada orang, anak, salah satu anak di daerah Kota Baru Teh itu, dulu 3 tahun yang lalu ikut saya, moto-moto pengantin. Gitu, nyoting-nyoting, itu kerjanya. Lalu, saya buat untuk iklan, saya bilang, tolong buatkan iklan di channel YouTube. Ada dulu namanya Nasar Production. Jadi ketika orang nyanyi di panggung pengantin itu, dipotongnya dia, dimasukkan di YouTube. Ada satu lagu itu meledak sampai 10.000 penontonnya. Lalu dimonetisasi channel YouTube-nya itu, berapa dia dapat dalam 1 bulannya? Dari jam tonton orang menonton itu 2,5 juta 1 bulan dari YouTube itu. Kemudian itu karena lagu Pak Bu, dia ada hak ciptanya. Dilaporkan dia ke pihak YouTube, diblokir channel itu. Ganti lagi dia channel. Ada tuh kalau Bapak Ibu, anak-anak kita buka di YouTube, ada namanya YJ Project. Itu anak-anak itu dibuat lagi. Kerjasama dengan orang Pekanbaru. Ada tukang buat musik, dia yang upload ke YouTube. Berapa penghasilan dia? Kemarin 3 bulan yang lalu, 1 bulan itu 30 juta. Dari YouTube aja. Siapa yang gaji? Orang YouTube yang gaji dia, 30 juta. 4 hari yang lalu saya ke Tembilahan, saya ke rumahnya. Saya minta YouTube saya dicek, udah bagus Bang katanya. Berapa gaji kamu dari YouTube sekarang? Nggak tentu Bang katanya. Kemarin 15 juta, kadang 20 juta, itu dari YouTube. Kerjanya di rumah aja. Jadi kita ini, macam ini konten-konten anak-anak kita daripada HP itu hanya digunakan main game, buat video. Cara mengupas kelapa. Karena ternyata ada orang yang tidak tahu kelapa itu seperti apa batangnya. Buktinya tante saya di Bangka Belitung datang ke pembenaan. Dia ngomong dengan saya, "Nak,
batang kelapa itu, batang padi itu dipanjat ya. Nggak tahu dia kalau batangan itu cuma kayak rumput. Nase diempero are ase. Dipikirnya dipanjat itu padi. Begitu orang. Jadi ketika kita membuat konten, insya Allah orang banyak ada yang nonton. Karena ada orang yang tidak tahu kelapa itu sawit seperti apa. Kemudian rumput itu seperti apa. Itu aja diapakan anak-anak kita. Daripada anak-anak kita menghabiskan duit pakai HP, mendingan kita tawari dia untuk membuat konten-konten yang mendidik. Nah, salah satu konten yang kita buat ini, tapi ini belum dimonet, Bu. Belum dapat sama YouTube. Nah, subscribe-nya baru 274. Jam tontonnya baru 1000 jam ditonton yang channel kita ini. Kalau nanti saya periksa wajah Ibu masuk di YouTube. Nanti Ibu tonton. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana Isra Mi'raj kita? Sampai ke langit yang keempat. Naik lagi ke langit sampai naik yang ketujuh dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, karena waktunya tinggal 10 menit, kita lanjut. Nabi Ibrahim kemudian naik menerima perintah sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu ini, jangan sampai kita mendengarkan ada lagi ajaran baru. Kalau di Sulawesi ada lagi ajaran baru yang muncul, hakikinna hakikie. Isinya daripada hakiki itu. Apa ajaran dia? Tidak sholat 5 waktu. Dicuil aja orang yang sudah wudhu. Sama kita sudah wudhu katanya. Ini ajaran sesat. Jadi yang harus kita contoh itu adalah cara-cara Nabi Muhammad SAW. Jadi tadi subuh, lepas sholat subuh, saya batuk-batuk. Saya tidak, kebetulan imam di masjid itu pengaji Junaidi umroh. Kemudian imam satu lagi sakit. Kemudian biasanya saya, jadi saya batuk, saya suruh kawan jadi imam. Setelah saya imam selesai sholat subuh, saya buka kunci kantor. Di masjid itu sebelah sininya ada kantor. Kantor itu tempat kami membuat administrasi. Jadi masuk di situ. Rencana saya itu mau ngaji, melancarkan bacaan saya surah Alif Lam Mim Tanzilu. Karena saya mau hafal tapi takut lain, saya mau lancar. Tak sengaja saya terbuka surah yang paling kanan itu, saya buka ada bacaan di dalam Al-Quran, innani anallah fa'buduni. Di situ kurang lebih bikin itu. Jadi saya langsung ini kenapa ini saya buka innani anallah, sesungguhnya saya adalah Allah. La ilaha illa, tidak ada Tuhan kecuali saya. Illa ana. Aqimis sholata li zikri. Dirikan sholat dan mengingat Allah. Jadi dalam perintah Isra dan Mi'raj ini, Nabi Muhammad dipanggil untuk menerima sholat 5 waktu. Yang semula diperintahkan itu 50 kali sehari semalam. Bayangkan kalau 50 kali sehari semalam. Tapi dalam hati saya senang. Andaikan itu 50 kali sehari semalam, tidak perlu kita mendodos. Cukup berdoa, buah sawit jatuh sendiri. Kemungkinan itu konsekuensinya. Tetapi dia turun bertemu dengan Nabi Musa ya. Kalau tidak salah. Ketemu dengan Nabi Musa. Wahai Muhammad, kalau 50 itu umat kami aja yang kuat-kuat itu tidak sanggup 50 kali. Balik lagi menghadap kepada Allah, minta tawar. Ditawar. Akhirnya diberikan kesenggangan 5 kali sehari semalam. Apa konsekuensi? Apa balasannya ketika 5 kali cuma kita sholat dalam sehari semalam? Kita harus kerja. Kerja dulu baru dapatkan. Tidak boleh langsung hanya berdoa begitu saja langsung datang. Kayak Nabi Isa. Nabi Isa berdoa, dibaca aja Allahumma anzil ma'idatan minas sama'i takunu nadaidan li awalina wa akhirina wa yataminka warzuqna wa anta khairur razikin. Dihentakkan kakinya begini, Bu, turun nasi dari langit. Menurut sejarah itu. Jadi kalau salah satu doa memuraskan rezeki itu, Pak, Allahumma anzil ma'idatan minas sama'i takunu nadaidan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Wa anta khairur razikin dibaca 3 kali. Na semugi datudukang amputu tak di tanah. Insyaallah natarimo pun Allah Ta'ala panduangata. Ini doa, salah satu doa yang diajarkan oleh orang-orang tua kita. 5 menit lagi. 2 menit.
2 menit apa 5 menit? Pilih 2 atau 5? 5 menit. 5 menit. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat itu ada tempat-tempatnya yang tidak boleh kita sembarang mengingat. Karena apabila di tempat itu kita sembarang mengingat sesuatu, maka ulama kita mengatakan hakikatnya itu yang kau sembah. Di mana tempat itu ada 3 di tempat sholat itu, jangan macam-macam, jangan banyak-banyak berpikir. Karena banyak kita sholat, Bu. Allahu Akbar. Di mana motor saya taruh tadi itu? Allahu Akbar kabir. Yang diingat itu motor gitu. Maka kata ulama, perhatikan ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar, jangan mengingat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata ulama kita? Seolah-olah pada saat itu engkau melihat Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika engkau tidak bisa melihat Allah, maka seolah-olah Allah melihat engkau pada saat Allahu Akbar. Jadi itu. Pertama, jangan sembarangan ingat. Karena apabila ingat sawit pada saat itu, Allahu Akbar, di mana produk sawitku, belum kudu sawit aku. Hakikatnya kita menyembah sawit. Jadi ingat itu, Allahu Akbar. Makanya ancang-ancang takbiratul ihram itu betul-betul diperbaiki. 1. Kemudian yang kedua di mana? Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pada suratul Fatihah. Kepadamu lah kami menyembah dan kepadamu kami memohon pertolongan ya Allah. Jangan banyak-banyak di situ. Jangan banyak memikirkan, ingat kepada Allah. Kemudian yang ketiga di mana? Ketika kita mengucapkan tahiyat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini letak-letaknya kita tidak bisa sembarangan mengingat sesuatu, tetapi harus mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu. Karena salat 5 waktu ini kata Nabi, tanha anil fahsya'i wal munkar, menjauhkan kita dari perbuatan yang keji dan yang mungkar insyaallah. Untuk itu peristiwa Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj kita ini yang akan kita bawa balik nantinya, jangan lagi ada kita meninggalkan sholat 5 waktu. Karena Nabi mengatakan man tarakas sholata muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat dalam keadaan dia sengaja, faqad kafara jiharan, maka dia termasuk orang yang ingkar, jelas-jelas mengingkari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat. Ajari anak kita sholat 5 waktu. Karena insya Allah ada juga, saya pernah bercerita dengan seorang yang menurut saya ustadz lah. Jadi katanya kalau ada orang yang sholatnya selalu sholat, tetapi rizkinya juga seret, itu dipertanyakan. Ada yang tidak beres. Pasti ada pelanggaran.